Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu peserta, yakni manajemen dari perseroan. Untuk itu izinkan kami menyapa. Yang pertama, selamat sore kepada Ibu Vina Eliani, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Timah Tbk. Selamat sore Ibu Vina. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Nur Adi Kuncoro selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk. Selamat sore Pak Nur Adi Kuncoro. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya izinkan kami menyapa selamat sore kepada Bapak Abdullah Umar selaku Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk. Selamat sore Pak Abdullah Umar. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu manajemen. Bapak Ibu peserta, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan maksud kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dan juga dengan menyertakan nama dan asal Bapak Ibu penanya. Dan selanjutnya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan kepada Bapak Abdullah Umar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kezia selaku host. Terima kasih Bapak Ibu para investor, calon investor, Bapak Ibu analis, Bapak Ibu semua peserta pemirsa. Kami akan memulai dengan pemaparan kinerja perseroan sampai dengan kuartal 3 tahun 2023. Dan nanti mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Di sini saya ditemani oleh Ibu Dirgi, Bu Vina Eliani, dan Bapak Direktur Operasi, Pak Nur Adi Kuncoro. Baik, untuk selanjutnya langsung kita sampaikan. Tolong ini slide-nya. Oke. Next. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan dalam video company profile. Jadi kita mulai dengan visi misi. Visi PT Timah adalah menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Menjadi visi kami. Kemudian untuk mencapai visi itu dijabarkan dalam 3 misi. Membangun SDM yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar atau good mining practice, dan mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial. Next, sebelum kita tadi mungkin sudah jelaskan terkait dengan bagaimana perusahaan, tapi saya akan menyampaikan juga terkait dengan jejak langkah atau milestone perseroan ya. Kalau kita melihat ini sebetulnya Timah itu ditemukan pertama kali di tahun 1700-an ya di Pulau Bangka. Dan kalau kita melihat di milestone di tahun 1800-an itu paling tidak ada 3 perusahaan Belanda yang beroperasi untuk penambangan timah di Bangka maupun Belitung. Dan kita lihat di tahun 1900-an itu 3 perusahaan Belanda ini kemudian dinasionalisasi menjadi perusahaan negara. Dan di tahun 1961 pemerintah memberikan BPU Timah, dan di tahun 1968 itu merger perusahaan-perusahaan yang tadi penambangan PN Timah itu menjadi satu PN Tambang Timah, dan di tahun 76 kita menjadi PT Tambang Timah Persero. Jadi inilah menjadi lahirnya PT Timah yang kita peringati setiap tanggal 2 Agustus. Jadi saat ini PT Timah sudah berusia 47 tahun. Dan tadi sampaikan tahun 95 kita mulai go public. Di tahun 2000-an ada beberapa hal penting. Pertama, di tahun 2007 kita masuk ke bisnis hilir
timah, ya, kita memproduksi tin solder dan tin chemical. Ini jadi hilirisasi timah sudah dimulai tahun 2007. Itu kita membuat perusahaan namanya PT Timah Industri, dan di 2014-2015 kita juga mengembangkan beberapa anak perusahaan yang bergerak yang berbasis kompetensi. Nanti akan kita lihat beberapa anak perusahaan di bawah PT Timah. Kemudian di 2017 itu kita resmi menjadi anggota dari holding industri pertambangan di bawah Main ID. Di 2017 juga kita awal penerbitan obligasi dan sukuk. Kemudian di 2018 kita ada mengadopsi teknologi borehole untuk penambangan yang ramah lingkungan. Kemudian di 2019 kita mulai menerapkan teknologi peleburan menggunakan fuming. Dan kemudian di 2020 ada beberapa divestasi anak perusahaan. Di 2022 kita menerbitkan MTN ya, tahun lalu, dan kemudian kita juga mulai mengoperasikan smelter terbaru kita dengan teknologi TSL Osmelt dari Outotec Finland. Next. Ini struktur grup perusahaan tadi sudah dijelaskan dalam company profile bahwa 65% saham seri B kita dimiliki oleh Main ID sebagai holding, dan ada satu saham seri A yang dimiliki oleh pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, dan sisanya 35% itu dimiliki oleh publik. Ada 4 lini bisnis, yaitu penambangan timah itu dikelola oleh PT Timah Tbk. Kemudian ada 3 lini bisnis itu yang dikelola di anak perusahaan, yaitu hilirisasi timah, memproduksi tin chemical dan solder. Untuk penambangan non timah kita punya tambang batu bara dan nikel, dikelola oleh PT Timah Investasi Mineral. Dan untuk bisnis berbasis kompetensi ada beberapa anak perusahaan, baik yang sebagai trading arm di London, Timah Indometal London Limited, dan kemudian juga ada perusahaan yang bergerak di dalam pembangunan dan reparasi kapal, kemudian properti, serta agrobisnis. Juga kita punya anak perusahaan yang terafiliasi terkait dengan asuransi dan kesehatan. Next. Ini juga tadi sudah disampaikan, tapi mungkin saya perlu menyampaikan bagaimana proses bisnis kegiatan penambangan kita itu terintegrasi dari hulu sampai hilir, ya, dengan menerapkan good mining practice. Jadi bagaimana kita memulai penambangan dengan melakukan eksplorasi, baik eksplorasi yang di darat maupun yang di laut. Kemudian dari hasil eksplorasi kita menemukan sumber daya dan cadangan, dan selanjutnya kita melakukan penambangan mineral timah. Untuk penambangan juga kita lakukan baik di darat, onshore, maupun di laut, di offshore. Selanjutnya dari hasil penambangan kita lakukan pengolahan mineral. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita punya pusat pengolahan biji timah untuk meningkatkan kadar mineral timah, biji timah, untuk mencapai kadar kurang lebih 70% SN dan memisahkan dengan mineral ikutannya. Selanjutnya, proses berikutnya adalah proses peleburan dan pemurnian untuk menghasilkan logam timah. Dari hasil ini juga nanti ada mineral sirkulasi atau terak slag. Dari proses peleburan dan pemurnian untuk menghasilkan timah dengan kadar minimal 99,9% SN, ya, dengan maksimum lead atau PB sebagai pengotor itu 300 ppm. Hasil produk timah datangan tadi dengan merek Kundur Tin, Bangka Tin, dan Muntok Tin itu kita ekspor ke beberapa negara, termasuk juga ada untuk konsumsi dalam negeri yang memang jumlahnya relatif kecil. Dari proses ini tentunya kita tutup dengan program pasca tambang, ya, kita melakukan reklamasi
baik tambang yang ada di darat maupun di laut, tentunya dengan prosedur dan aturan yang sudah ditentukan baik secara aturan perundang-undangan maupun ketentuan kita sebagai perusahaan penambangan. Next. Ini sekilas wilayah operasi kita. Kita beroperasi terutamanya adalah di Bangka Belitung untuk penambangan timah, juga ada di Kepulauan Riau. Kemudian kita juga melakukan penambangan batu bara, ada di Kalimantan Selatan. Kemudian penambangan untuk nikel itu di Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya kita, tadi saya sampaikan ada pabrik untuk hilirisasi yaitu solder dan chemical itu ada di Cilegon. Untuk properti kita punya perusahaan properti dengan area kurang lebih 170 hektar di Bekasi. Untuk sumber daya mineral, data terakhir itu di kuartal 3 2023 ada 906.000 ton SN sumber daya. Kemudian untuk cadangan itu 344.000 ton SN. Dan jumlah dan luas IUP, IUP itu ada 125 wilayah izin usaha pertambangan, baik di Bangka Belitung maupun di Kepri, dengan luas areanya di darat sekitar 288.000 hektar, dan untuk laut itu 184.000 hektar. Next. Ini wilayah pemasaran logam timah tadi. Kita di tahun 2023 sampai kuartal ketiga itu 92% kita ekspor, 88% untuk konsumsi domestik, dan di tahun-tahun sebelumnya konsumsi domestik itu kira-kira 3-5%. Di tahun ini memang cukup tinggi karena memang ada target untuk supply ke domestik, terutama di anak perusahaan yang memproduksi tin chemical dan solder. Untuk tujuan ekspor, Asia sekitar 55%, Eropa 29%, dan Amerika 8%. Next. Selanjutnya ini gambaran bagaimana harga logam timah di LME itu dari 2022 sampai kuartal 3 2023 itu mengalami fluktuasi volatilitas yang sangat tinggi. Bahkan di 2022 kuartal pertama itu harganya mencapai 49.000 US dollar per ton, dan kemudian mengalami penurunan di periode akhir sampai akhir 2022, dan di 2023 itu kalau kita lihat rata-rata harga logam timah itu average-nya sekitar 27.000 US dollar per ton, di mana sampai harga terakhir itu kira-kira di 23.624 per ton. Dan proyeksi harga kita gunakan konsensus analis yang ada, datanya ada di Bloomberg, itu memang rata-rata analis konsensusnya itu range-nya antara 23.000 US dollar per metric ton sampai 30.000 US dollar per metric ton. Ini banyak dipengaruhi memang terkait dengan tentunya kondisi ekonomi global ya, supply demand. Nanti kita lihat bagaimana tren supply demand beberapa tahun terakhir. Next. Ini aplikasi penggunaan logam timah secara global, memang mayoritas masih digunakan untuk solder sekitar 50%. Sisanya itu digunakan untuk tin chemical, tin plate, kemudian baterai, koper, dan lain-lain. Jadi ini data di periode tahun 2022 dengan total konsumsi 376.000 ton. Next.
Nah, ini gambaran bagaimana supply demand ya, perbandingan itu diagram batang itu menunjukkan ekspor logam dari PT Timah memang mengalami fluktuasi ya, dan kalau kita lihat memang rata-rata itu di atas 20 sampai 30.000 ton, dan memang ada kenaikan sangat tinggi di 2019. Selanjutnya kalau kita lihat trennya 8 sampai 9 tahun terakhir, itu grafik yang warna merah itu menunjukkan bahwa konsumsi global itu lebih tinggi dari produksi. Jadi gapnya kalau kita lihat negatif ya, sejak tahun 2015 itu konsumsi lebih tinggi dari produksi secara global. Jadi trennya sebetulnya memang rata-rata konsumsi lebih besar dari produksi. Next. Nah, ini masuk ke kinerja operasi dan keuangan. Produksi biji timah di kuartal 3 2023 itu totalnya 11.201 ton SN atau turun 23% dibanding periode yang sama tahun lalu. Produksi logam timah itu 11.540 metrik ton atau turun 18% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara penjualan logam timah 11.100 metrik ton atau turun 28% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya untuk harga jual rata-rata, harga jual rata-rata itu di kuartal 3 sampai dengan kuartal 3 2023 itu 27.000 US dollar per metrik ton. Di slide berikutnya. Oke, sementara cash cost, ya, kalau kita lihat memang seiring turunnya harga jual, kita juga melakukan efisiensi sehingga cash cost bisa kita turunkan, walaupun memang target penurunan cash cost itu masih terus diupayakan. Jadi sampai dengan kuartal 3 2023 sebesar 21.406 US dollar per ton atau turun 12% dibanding periode yang sama tahun lalu. Next, kita masuk ke kinerja keuangan. Untuk pendapatan sampai dengan kuartal 3 2023 6,3 triliun rupiah atau turun 37% dibanding periode yang sama tahun lalu. EBITDA 708 miliar atau turun 68% dibanding periode yang sama tahun lalu, sehingga menghasilkan rugi sekitar 87 miliar atau turun 108% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya masuk ke neraca. Aset itu relatif tidak berubah, ya, jadi 12,7 triliun atau turun sebenarnya 3% dibanding periode yang sama tahun lalu, sampai dibanding akhir tahun 2022, sementara liabilities itu 6,08 triliun, sementara ekuitas 6,6 triliun. Next. Arus kas, kalau kita lihat memang seiring dengan turunnya penjualan, arus kas mengalami penurunan sampai dengan kuartal 3 2023, itu arus kas positif, masih bisa dijaga positif 462 miliar, turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 84%, sementara IBD, interest bearing debt, itu 2,9 triliun, naik sekitar 5% dibanding periode yang sama tahun lalu, tapi kita bisa kurangi bank loan yang sebelumnya 1,8 triliun kita turunkan menjadi 1,49 triliun. Tapi di sini ada penambahan MTN yang di periode tahun sebelumnya belum ada. Next.
kita masuk ke ESG. Jadi ada terkait dengan ESG, kita komitmen beberapa program terkait dengan environmental. Kita tentunya melakukan baik reklamasi di darat maupun di laut, ya. Kemudian ada target efisiensi terkait sumber daya, ya, pengurangan emisi karbon, gas rumah kaca, kemudian bagaimana kita melakukan konservasi air, konservasi anekaragaman hayati, ya, kita lakukan di daerah-daerah operasi di Bangka, Belitung, termasuk daerah Kepri, Gundur. Kemudian kita lakukan juga inovasi ekososial, penilaian lingkungan. Kemudian untuk program yang komitmen terhadap sosial, di bidang sosial, keterwakilan wanita, keterwakilan wanita itu juga kita upayakan untuk terpenuhi, dan memang 20% direktur perempuan dari total direksi sudah terpenuhi. Kemudian upaya menaikkan pegawai perempuan dari total pegawai. Kemudian juga kita lakukan program investasi komunitas, kemudian program kesehatan dan keselamatan. Next. Terkait governance, ya, kita komit terhadap anti korupsi dan pengadilan gratifikasi. Kita menerapkan ISO 37001 terkait dengan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan melakukan manajemen risiko dalam setiap penerapan untuk sustainability. Next. Ini kontribusi terhadap TJSL, ya. Kita salurkan CSR sebesar 19,6 miliar, dan untuk pendanaan UMKM itu 10 miliar. Kita target menaikkan mitra binaan naik kelas, itu targetnya 20, sudah tercapai 70% atau 15. Dan ada beberapa program TJSL, ya, nanti akan kita sampaikan terkait SDGs. Next. Ini kontribusi terkait dengan lingkungan, ya, reklamasi darat itu sudah terpenuhi 68%, ya. Jadi target dari setiap bukaan luas untuk penambangan 400 hektar itu hampir kita penuhi untuk reklamasi sesuai dengan jumlah luas bukaan lahan. Kemudian untuk reklamasi laut terpenuhi 52%, biasanya nanti menjelang akhir tahun itu kita penuhi 100%. Ada beberapa program reklamasi laut, terutama terkait dengan artificial reef, kemudian restocking, cumi, dan penanaman mangrove. Next. Ini relevansi program TJSL dengan SDGs. Kalau kita lihat 17 SDGs atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, itu semuanya ada beberapa goals itu yang kita penuhi, ya, mulai meliputi program-program kesehatan, pendidikan, ya, kemudian terkait dengan lingkungan, sosial dan budaya, kemandirian ekonomi, termasuk pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat, dan terakhir adalah pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Ini semuanya kita penuhi untuk mencapai goals yang dicanangkan secara global terkait dengan 17 SDGs. Next. Untuk strategi peningkatan operasi dan produksi, ya, paling tidak ada 7 prioritas. Pertama adalah peningkatan produksi biji timah. Nanti mungkin bisa dielaborasi oleh Pak Direktur Operasi, ya, melalui baik tambang laut maupun tambang darat. Kemudian optimalisasi penambangan primer, ya, kita masuk ke tambang primer. Kemudian peningkatan recovery, ya, melakukan re-upgrading dari sisa hasil pengolahan sebelumnya. Kemudian penerapan efisiensi berkelanjutan pada setiap unit produksi, ini menjadi target utama kita, ya. Kemudian ini untuk menerapkan mengupayakan penurunan dari cash cost. Kemudian yang kelima, pengembangan terkait dengan pabrik pengolahan iron silika.
kemudian pengembangan dan pemanfaatan monasid atau REE, rare earth element, kemudian peningkatan volume produksi dan penjualan tin solder dan tin chemical ini terkait dengan produk hilir. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita sampaikan ada beberapa penghargaan di tahun 2023 baik yang kita terima dari regional, nasional maupun internasional ya. Salah satunya ada penghargaan Subroto ya, kemudian ada penghargaan Good Mining Practice dari Kementerian SDM. Kemudian kita juga kemarin dapat runner up pertama untuk ASEAN Mineral Award. Kemudian ada penghargaan dari Dewan Energi Nasional, kemudian ada penghargaan juga terkait dengan Asia Sustainability Reporting, ya, ini dari ASRAT, ya. Dan ada beberapa penghargaan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, lebih dari 20 penghargaan ini ya, kira-kira yang mewakili untuk untuk kategori pemberi dari regional, nasional maupun internasional. Next. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, presentasi mengenai kinerja baik operasi, keuangan, kemudian apa rencana-rencana kita, strategi operasi, dan apa yang sudah kita capai terkait dengan TJSL. Sekali lagi terima kasih, untuk elaborasi nanti bisa disampaikan, ada pertanyaan. Saya ditemani sekali lagi oleh Bu Dirkyu dan Pak Dirop untuk bisa mungkin memberikan apa-apa yang perlu dielaborasi oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdullah Huma atas pemaparan yang telah diberikan, dan saat ini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami coba bacakan. Yang pertama dari Clementina Sinambela. Pertanyaannya adalah, sejauh ini apakah Ausmelt sudah berjalan dengan baik dan sudah berapa persen produktivitasnya? Kami persilakan Bapak Ibu manajemen. Baik, Mbak Kisah, terima kasih atas pertanyaannya. Beberapa hal mungkin yang saya sampaikan terkait dengan Ausmelt adalah based on daripada feasibility study bahwa Ausmelt diharapkan mampu mengolah untuk high grade, medium grade, dan low grade. Jadi dari 3 komponen grade dari atau kadar daripada timah itu sudah kita bisa mix dan kita bisa jalankan dengan baik. Di sisi lain daripada Ausmelt itu adalah targetnya adalah bagaimana kita bisa mampu mengolah backlog ataupun perak yang memang masih sulit dilakukan oleh kegiatan daripada reverb. Maka ini juga paling tidak dua poin ini adalah benefit daripada Ausmelt yang kita bisa dorong untuk melakukan kegiatan daripada pengelogaman daripada biji timah. Bagaimana dengan produktivitas? Memang produktivitas untuk di tahun pertama, tahun kedua adalah 70-80%, sedangkan tahun ketiga adalah full capacity di 100%. Dengan saat ini di tahun kedua, ini produktivitasnya memang masih kita tingkatkan mencapai di angka sesuai dengan feasibility study, di mana beberapa hal yang saat ini kami lakukan adalah bagaimana switching produksi, ya, dari saat ini yang dominan masih di high grade, kita arahkan dari medium dan low grade. Nah, medium dan low grade inilah yang berasal dominan dari kegiatan tambang primer. Maka salah satu yang strategi kita di dalam meningkatkan produktivitas daripada Ausmelt adalah dengan menambah kapasitas dari produksi dari tambang primer. Tentunya ini juga bisa bermanfaat untuk Ausmelt karena FE, dominan FE yang ada di tambang primer ini sebagai flux untuk di dalam kegiatan processing di Ausmelt. Demikian Mbak Kesah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Adi Kunchoro atas jawabannya. Kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Roni.
Pertanyaannya adalah bagaimana langkah yang akan dan telah dilakukan oleh PT Timah Tbk dalam mengamankan wilayah IUPK, izin usaha pertambangan khusus yang dimiliki dari penambangan ilegal. Saya persilakan Bapak Ibu manajemen. Baik, ya memang menjadi isu yang hangat tentunya kalau di PT Timah memang banyak kegiatan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Tapi tentunya manajemen PT Timah dan divisi pengamanan tidak tinggal diam di dalam melakukan pengamanan wilayah IUP yang memang tersebar ada di wilayah Bangka, Belitung, dan Kundur, termasuk darat dan laut. Maka ini adalah menjadi tantangan buat kami untuk melakukan kegiatan pengamanan ini. Jadi beberapa langkah yang kami lakukan, yang pertama adalah sosialisasi pastinya dari pihak pengamanan, divisi pengamanan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tentunya belum komplek terhadap regulasi, ini kita berikan pengarahan, sosialisasi, dan tindakan selanjutnya adalah kita juga melakukan patroli. Apabila memang dari masyarakat yang berkeinginan menambang tersebut belum mengindahkan apa yang kita arahkan, dan kami juga sudah kerjasama dengan perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses daripada kegiatan-kegiatan illegal mining ini. Jadi dengan kita melakukan patroli, kita terus meneruskan untuk dilakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang memang belum sepenuhnya komplek terhadap regulasi. Di sisi lain tentunya kami juga secara teknologi juga menggunakan drone, citra satelit, dan beberapa teknologi lainnya agar bisa mengantisipasi terjadinya illegal mining, agar kita juga bisa melakukan pengamanan di wilayah ini. Yang berikutnya adalah untuk di laut kami juga melakukan kegiatan dengan one gate system istilah kami, bagaimana kita ada satu pintu di dalam melakukan kegiatan pengelolaan daripada IUP di laut, itu adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan kegiatan yang di sana juga kita bisa lakukan dengan baik, dan ini menjadi rencana kami yang untuk langkah-langkah selanjutnya yang sudah kami lakukan di daerah Bangka Selatan, di laut di Bangka Selatan, dan kita akan teruskan untuk di wilayah lain yang tentunya illegal mining masih masif, dan kita berharap bisa melakukan legalisasi, karena memang sebenarnya mereka bisa dilakukan legalisasi dengan persyaratan ponton isap produksinya mendapatkan persetujuan dari Kepala Teknik Tambang, dan PT Timah sebenarnya sudah mempunyai rekomendasi teknis untuk ponton isap produksi dari minerba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anonimus, ini tanpa nama dan asal. Pertanyaannya adalah kapankah larangan ekspor timah? Karena Pak Jokowi sudah info akan ada larangan ekspor timah minimal sebanyak 2 kali. Mohon pencerahannya Pak. Silakan Bapak Ibu manajemen. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait larangan ekspor dan hilirisasi logam timah. Sampai dengan saat ini, TIN sedang menunggu informasi dan kepastian lebih lanjut dari pemerintah, apakah ini akan segera diberlakukan atau tidak. Jikapun diberlakukan, TIN saat ini telah memiliki anak perusahaan PT Timah Industri yang bergerak di bidang industri hilir, yaitu memproduksi tin solder dan tin chemical. Jadi posisinya saat ini kami sedang menunggu arahan dan kepastian lebih lanjut dari pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Vina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Naomi. Ibu Naomi dari Bahana TCW Investment Management. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah produksi biji timah dengan recovery plan per Oktober dan November 2023? Apakah memungkinkan untuk mencapai target tahun 2023 yaitu 25.000 ton, yang berarti jumlah produksi selama Q4 2023 perlu mencapai 13 ton.
13.000 ton maksud kami, atau terdapat updated guidance produksi untuk tahun ini. Kemudian pertanyaan keduanya terkait dengan jumlah target produksi biji timah untuk 2024. Dan yang pertanyaan ketiga dari Ibu Naomi adalah rencana pelunasan obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2024, apakah seluruhnya dengan internal cash atau dengan bank loan atau dengan penerbitan obligasi. Terima kasih Bapak Ibu. Kami persilahkan Bapak Ibu manajemen. Baik, terima kasih Mbak Kesia, dan pertanyaannya dari Ibu Naomi. Ya, oke, makasih ya. Jadi beberapa hal yang memang di Q2 dan Q3 dan Q4 tentunya kami juga melakukan kegiatan recovery plan dengan based on daripada kinerja kita di semester 1 2023. Beberapa hal yang kami lakukan kegiatan ini untuk strategi kami di dalam pemenuhan, yang pertama adalah melakukan penambahan kapal. Jadi penambahan kapal ISAP ini terutama bukan dari mitranya PT Timah, karena memang beberapa mitra yang memang masih melakukan docking saat di semester 1. Yang kedua adalah juga selalu melakukan kegiatan percepatan daripada revenue dengan melakukan kegiatan peningkatan produktivitas dan juga adalah efisiensi dari seluruh lini bisnis termasuk anak perusahaan. Yang ketiga adalah peningkatan daripada produksi di tambang primer. Jadi tambang primer ini memang kami berharap juga, tadi saya sampaikan juga sebagai supporting untuk Ausmel, juga kami juga perlu untuk peningkatan, karena dengan penambangan primer tentunya resistensi terhadap kegiatan illegal mining akan semakin kecil. Yang berikutnya juga adalah peningkatan recovery daripada processing di pengolahan, baik dari kapal ISAP perusahaan, kapal ISAP mitra, yang mana ini juga signifikan mampu menambah jumlah produktivitas PT Timah, hingga kita bisa melakukan kegiatan pengolahan sisa hasil daripada kegiatan penambangan. Yang berikutnya juga adalah optimalisasi dari seluruh aset non-operasional, tentunya diharapkan juga mampu untuk mendukung daripada kegiatan penambahan revenue. Dari sisi produktivitas tentunya memang kita belum mencapai dari yang target direncanakan, tapi bagaimana kita berupaya terus dengan sisa waktu sampai dengan akhir Desember untuk pencapaian daripada mendekati target produksi yang sudah dilakukan. Yang poin berikutnya terkait dengan RKAP 2024, memang kita sudah berdiskusi dengan pemegang saham, juga targetnya kurang lebih mirip dengan kita di tahun 2023. Demikian Bu, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu manajemen. Terima kasih Ibu Vina Eliani, Bapak Nur Adi Kuncoro, dan Bapak Abdullah Umar. Dan demikianlah sesi tanya jawab dari Public Expose PT Timah Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan Bapak Ibu peserta yang belum terjawab. Namun, bila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Timah Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan pada Ibu Vina Eliani selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Vina kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari manajemen PT Timah Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada investor, calon investor, dan analis yang telah senantiasa memantau kinerja PT Timah Tbk, dan juga kepada para pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Perseroan akan terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan terus akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan return yang maksimal bagi pemegang saham, bagi pemangku kepentingan, bagi masyarakat Bangka Belitung di mana kami berdomisili, dan juga tentunya bagi pemerintah negara Republik Indonesia. Demikian closing statement dari kami selaku perwakilan dari manajemen PT Timah Tbk. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah
diberikan.